Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bab 4 ini PPN ya, itu baru ya. Jadi Puskesmas ya belum punya ya. Yang 9 bab itu enggak ada. Jadi ini baru ada di yang versi 5 bab ya. Jadi itu ya tetap harus menyiapkan ini, apalagi yang mau maju tahun depan ya segera dibuat ya. Saya perlu ingatkan lagi, misalnya ya, kalau Bapak Ibu nanti Puskesmas maju misalnya tahun 22 bulan Agustus misalnya gitu ya. Itu materi yang harus disiapkan bagaimana? Itu 1 tahun terakhir, yang dimaksud 1 tahun terakhir itu mulai dari Januari sampai Desember 21 gitu, ditambah Januari sampai Agustus 2002 gitu ya. Itu tolong diperhatikan. Jadi kalau yang mau maju tahun 2002 itu tetap yang tahun 2001 ini harus disiapkan penuh ya. Kalau enggak nanti tidak bisa dievaluasi. Banyak yang tidak mempunyai nilai karena tidak ada datanya ya. Jadi itu. Jadi makanya yang baru-baru seperti ini ya harus segera dibuat kalau memang mau maju tahun 2002 gitu ya. Ya. Kalau enggak nanti gimana? Kan tidak bisa terus. Nah, kan baru dimulai, baru didok tanggal ini, kelihatannya itu tidak berlaku ya. Baik, nah ini apa? Bab 4 itu ada 5 ya, ada 5 penyakit yang apa itu harus disiapkan, yaitu pencegahan dan penurunan stunting, ya, kemudian penurunan AKI/AKB, ya, kemudian peningkatan cakupan imunisasi, ya, penanggulangan TB dan pengendalian penyakit tidak menular, ya. Nah, ini ada 5 ini. Sebetulnya ini sudah dikerjakan. Kalau masalah dikerjakan itu sudah, tapi masalah menyiapkan apa dokumennya itu yang mungkin yang belum. Jadi apa mengerjakan programnya ya, mengerjakan itu tetap PDCA ya. Jadi direncanakan ya, dikerjakan ya, dimonitoring, dievaluasi. Selalu itu tetap Bapak Ibu di Puskesmas harus hafal ya. Jadi kalau mengerjakan program KM itu selalu mengerjakannya ya, selalu yang PDCA, direncanakan, dikerjakan, dimonitoring, dievaluasi. Selalu begitu ya. Harus lengkap ya. Tidak boleh dijawab ini baru direncanakan aja tapi belum dilaksanakan, tidak boleh. Tidak bisa dinilai namanya. Namanya siap akreditasi itu PDCA-nya harus sudah sampai selesai. Tidak boleh hanya dikerjakan separuh. Kemudian manajemennya yang mendukung itu P1, P2, dan P3. Ya, itu juga selalu ya. Jadi antara P1, P2, P3, dan PDCA itu saling bergandengan untuk menjalankan program ini. Ya. Ini bapaknya ya, nanti dibaca sendiri ya. Jadi elemennya itu sekarang ada 34 ya, 34 elemen ya, di KIP ya. Sekarang yang penurunan AKI/AKB ya. Jadi Puskesmas itu harus memberikan pelayanan pada ibu hamil, ibu bersalin, ya, ibu menyusui, bayi baru lahir dan lansia. Jadi banyak itu tugasnya bidan itu ya. Mulai dari belum ada ya sampai lansia. Jadi memang tugasnya bidan banyak. Jadi ini ya yang dilakukan oleh Puskesmas ya, pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu bersalin, setelah itu menyusui, ya, setelah itu bayi lahir, sampai lansia ya. Ini tantangannya ya, masih banyak angka-angka yang perlu diperbaiki, jadi kita harus membantu pemerintah untuk menurunkan AKB ini ya. Sejak dulu ya turunnya tetap tidak signifikan ya, jadi masih angkanya masih naik turun ya, seperti data yang ada ini, jadi tetap kita harus membantu pemerintah untuk menurunkan ini ya. Yang diharapkan ya
dalam pokok pikiran ya, pelayanan kesehatan ibu hamil persalinan ya itu sesuai dengan standar yang berlaku ya. Jadi di KIA itu sudah ada standar-standarnya. Jadi dalam pelaksanaan persalinan dan lain-lain itu menggunakan standarnya. Ya. Nah, pelayanan ini ya, kesehatan pada ibu hamil ini diharapkan terintegrasi ya. Jadi bergabung dengan RUK dan RPK di Puskesmas ya. Kemudian pelayanan kesehatan ibu bersalin ini yang kegiatannya itu dimulai dari ya, persalinan hingga 6 jam setelah melahirkan ya. Kalau yang bayi baru lahir itu mulai 0 sampai 28 hari ya. Juga di sini disebutkan Puskesmas melakukan pengukuran terhadap indikator kinerja ya. Kembali lagi ya. Jadi setiap ini program itu diminta untuk membuat indikator kinerja. Kemudian rencana program penurunan AKB ini disusun yang mengutamakan upaya promotif dan tetapkan indikator dan target kinerja pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita yang disertai ya capaian dan analisanya. Ya. Jadi seperti tadi ya, pertama membuat indikator dulu, ya indikator berarti dengan targetnya, ya. Setelah itu dikerjakan, ya. Setelah dikerjakan itu dianalisis, ya. Kalau ada kesenjangan itu berarti ketemu RTL dan ditindaklanjuti, ya. Kemudian membuat program, ya. Jadi membuat program tentang penurunan AKI dan AKB, ya. Kemudian setelah itu tersedia alat obat. Berarti ini alat obat ini sesuai dengan perencanaannya. Jangan sampai Bapak Ibu di Puskesmas membuat perencanaan yang alat dan obatnya tidak ada, yaitu tidak bisa dikerjakan. Jadi tersedia alat obat ini harus sesuai dengan yang direncanakan. Jadi supaya antara perencanaan dan pelaksanaan itu sinkron. Kalau enggak nanti ini poin ketiga ini tidak bisa jalan. Kemudian pelaksanaannya itu sekali lagi pada ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, ya yang sampai kepada lansia, ya. Dilakukan pelayanan sesuai dengan panduan. Jadi nanti pelayanannya pasti dicek ya, apakah sesuai dengan panduan atau enggak. Jadi panduannya dibuat dulu, ya SOP-nya dibuat dulu, kerancuan dibuat dulu, kemudian nanti kalau surveinya datang itu dicek apakah mengerjakannya itu sudah sesuai dengan standar atau enggak, ya. Nah nanti mengeceknya itu ada dua, bisa dilihat dari dokumennya, dari rekaman medisnya, atau dicek dari wawancara. Jadi bidan yang pernah melakukan persalinan ditanya, waktu melayani bayi ini gimana? Itu harus sesuai. Kalau tidak sesuai nanti risikonya nilainya tidak 10. Ya. Kemudian penurunan AKB ini kemudian dikoordinasikan, dilaksanakan ya sesuai dengan kegiatan bersama lintas program lintas sektor. Ini kelihatannya lintas program lintas sektor itu semuanya ya. Jadi saya ingatkan secara garis besar bahwa semua kegiatan di di Puskesmas itu harus melibatkan lintas sektor dan lintas program apapun itu ya kelihatannya. Kemudian dilakukan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut ya, ini PDCA ya. Jadi mengerjakan program di UKM sekali lagi selalu PDCA ya. Kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan sesuai prosedurnya. Ini contoh indikator kinerja ya. Jadi indikator kinerja UKM ini diberikan contoh ya. Jadi Bapak Ibu bisa mencontoh ini, nanti bisa ditambah ya sesuai dengan kebutuhan untuk masing-masing Puskesmas ya. Ini yang model
input, proses, dan outputnya. Ya, ini jadi terserah modelnya itu bermacam-macam. Jadi ini diberikan contoh, ya, contoh indikator kinerja, model inputnya, model prosesnya, dan model inputnya. Jadi Bapak Ibu nanti menggunakan contoh seperti ini juga boleh dalam membuat indikator. Kelihatannya indikator kinerja ini yang perlu dibuat pertama kali dulu ya, dari masing-masing ini ya. Terus nanti indikatornya dievaluasi ya, dievaluasi boleh pakai format seperti ini ya. Indikatornya apa, targetnya berapa, capaiannya, masalah, analisis, dan RTL-nya ya, boleh pakai ini. Kemudian balik lagi ya, kalau ada masalah ya, jadi masalah itu diidentifikasi masalahnya apa, kemudian masalah itu diprioritaskan, kemudian masalah itu perlu dicari akar masalahnya, ini yang namanya menganalisis ya. Kemudian cari alternatif pemecahannya, RTL ya. Jadi ini urutannya. RTL itu perlu biaya, berarti perlu dimasukkan RUK dan RPK. Kalau dananya sudah turun dikerjakan namanya tindak lanjut ya. Proses ini yang namanya analisis ya. Jadi kalau saya menyarankan ini pakai 3 kolom aja, masalah, kemudian penyebab, dan RTL ya. Kemudian RTL yang hanya 1 kolom ini diperpanjang dengan RTL yang 7 kolom ya, supaya Bapak Ibu nanti mengerjakannya itu lengkap ya. Ini contoh-contoh penyampaian kinerjanya ya. Ini untuk mencari penyebab ya. Jadi untuk mencari penyebab boleh pakai diagram fishbone ini. Jadi ini yang dilihat ya, masalah itu bisa di bisa di metode ya, bisa di lingkungannya, bisa di dana, bisa di sarana. Nah, ini dicari penyebabnya itu ada di mana ya. Dan setelah itu dimasukkan ke RUK, RPK, setelah dananya turun dibuatkan KAK ya, dan dikerjakan ya. Nah, mengerjakannya itu namanya menindaklanjuti. Oke, ini dengan proses ini mudah-mudahan menjadi jelas bagi Bapak Ibu. Ya. Ini contoh-contoh berita acaranya. Ini ada beberapa SK yang perlu dibuat nanti ya. Ini contohnya, misalnya SK jenis pelayanan, SK tim ruang bersalin, ya. SK pelayanan tentang persalinan, ya. Kemudian SOP asuhan persalinan normal, dan KAK asuhan persalinan yang normal. Kalau yang tidak normal kan harus dirujuk ya. Sampai di sini ada pertanyaan dari Bapak Ibu, silakan. Ini dari Puskesmas Mejuat menanyakan, menentukan target samping itu sesuai keadaan yang di Puskesmas atau menurut target dari Dinas Kesehatan. Target dari Dinas Kesehatan 7%, sedangkan di Puskesmas Mejuat mencapai 14% dari jumlah balita. Iya. Jadi itu beruntun ya. Target itu memang berbeda. Jadi misalnya target nasional kadang-kadang sama provinsi juga dirubah karena tidak sesuai. Ya, tidak sesuai itu misalnya terlalu tinggi atau apa kan gitu. Dari provinsi turun ke kabupaten juga dirubah. Makanya nanti di kabupaten turun ke puskesmas juga dirubah. Jadi kalau menurut akreditasi prinsipnya target itu yang membuat puskesmas. Tetapi kalau tidak sesuai dengan dengan punyanya dinas, itu harus diberi alasan kenapa tidak sesuai. Misalnya di dinas targetnya 10%, bagi puskesmas mungkin terlalu tinggi gitu ya. Bumilnya enggak ada, enggak sampai sejauh itu, sulit kalau mencapai 10%. Terus diturunkan menjadi 7,5% misalnya. Itu diberi alasan. Dan nanti ditanyakan pada dinasnya apakah itu diizinkan. Nanti yang saya khawatir gini, kalau diakreditasi boleh tapi sama dinasnya enggak boleh karena itu harus. Nah, kalau harus ya bagaimanapun ya tetap puskesmas nurut 10% karena itu keharusan itu masalahnya. Jadi sebetulnya harusnya ini bukan karena akreditasi tapi karena dinasnya itu.